Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, masih melanjutkan pada video-video sebelumnya. Kita sudah masuk di pertemuan keempat, yaitu kaitannya dengan perkembangan kognitif remaja ya. Jadi kemarin kita sudah di perkembangan pubertas maupun secara fisik gitu ya. Sekarang kita masuk di perkembangan kognitif. Baik, saya sudah share di sini ya untuk PowerPoint-nya. Jadi kita masuk di perkembangan kognitif di mana kemarin teman-teman sudah belajar bahwasanya remaja itu ada gitu ya, diistilahkan remaja di abad ke-19 dengan secara umum rentang usianya dari usia sekitar 9 bahkan mungkin ada yang mengatakan 9, ada yang mulai 11 gitu ya hingga ke 20 atau akhir belasan begitu ya. Nah, pada usia tersebut gitu ya, eh, selain dari perkembangan fisik yang berubah sangat jelas gitu ya dan cukup pesat, artinya terjadi pertumbuhan yang pesat gitu ya, nampak sangat pesat gitu ya. eh, maka secara kognitif juga ada yang berubah. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar sedikit gitu ya di perkembangan otak gitu ya. Nah, kemarin kita melihatnya secara fisik gitu ya untuk otaknya gitu ya. Sekarang kita lihat sebetulnya secara berpikirnya gitu ya, secara kognitif itu seperti apa sih gitu ya. Oke, baik. Pertama, perkembangan kognitif remaja menurut PIASE kita sudah masuk di tahap operasional formal ya. Jadi kalau teman-teman nanti sambil dibaca lagi gitu ya, tahap perkembangan kognitif dari PIASE ada apa saja gitu ya. Dan yang terakhir adalah operasional formal di mana mulai dari usia sekitar 11 ya, 11 tahun hingga seterusnya kalau menurut PIASE. Nah, karakteristiknya itu seperti apa sih gitu ya. Yang pertama, mampu berpikir secara abstrak ya. Kalau sebelumnya masa anak-anak gitu ya, cara berpikirnya lebih ke konkret gitu ya, harus ada contoh yang secara konkret gitu ya. Sedangkan memasuki masa remaja gitu ya, individu sudah mampu berpikir secara abstrak gitu ya. Pertama sebagai contoh gitu ya, adanya problem solving gitu ya. Ketika ada sebuah pernyataan yang mengatakan A itu sama dengan B, kemudian B itu sama dengan C, maka dengan cara berpikir abstrak, remaja dapat mengartikan artinya bahwasanya A ya sama dengan C gitu ya, tanpa harus melewati B gitu ya. Kemudian mampu berpikir gitu ya tentang apa sih sebenarnya yang saya pikirkan gitu ya. Jadi karena abstrak tadi ya beyond gitu ya, artinya saya sedang berpikir, saya tahu saya itu sedang berpikir gitu ya. Nah, itu adalah contoh. Selain itu, karakteristik yang kedua adalah idealistik ya. Remaja mulai berpikir mengenai karakteristik yang ideal gitu ya, terkait dengan diri sendiri maupun orang lain gitu ya. Artinya harusnya saya itu seperti apa gitu ya, harusnya orang lain seperti apa, ideal gitu ya. Kemudian mulai membandingkan dirinya dengan orang lain gitu ya, terutama juga dengan teman sebaya gitu ya. Teman-teman saya sudah mencapai ini, apakah seharusnya saya juga gitu ya. Dan juga sudah mulai ada fantasi-fantasi atau imajinasi yang kita kembangkan gitu ya. Dan juga selain tadi sudah abstrak, idealis dan eh, apa tahap operasional formal juga memiliki karakteristik yaitu mampu berpikir logis gitu ya, menjadi lebih logis. Remaja telah mampu berpikir seperti ilmuwan gitu ya. Ada hipotesis ya gitu ya. Ketika sesuatu eh, bisa saja mempengaruhi hal yang lain gitu ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya gitu ya. Artinya ada hubungannya gitu ya dengan yang lain gitu ya. Nah, sehingga eh, itu gitu ya karakteristik yang bisa kita lihat gitu ya dari perkembangan kognitif di masa remaja. Selain dari perkembangan kognitifnya yang menurut Piaget gitu ya,
masa remaja identik juga dengan adolescence egocentrism ya. Apa itu gitu ya, dimana menurut Piaget adolescent egocentrism adalah kegagalan membedakan antara sudut pandang dirinya dan sudut pandang orang lain gitu ya. Jadi remaja masih banyak fokus tentang dirinya sendiri gitu ya. Ya kalau menurut saya benar, harusnya orang lain juga menganggap itu benar gitu ya. Kalau menurut saya salah, harusnya menurut orang lain juga salah gitu ya. Kemudian menurut Flavel, keyakinan bahwa semua orang itu seperti dirinya. Orang lain memiliki ketertarikan yang sama terhadap diri mereka dan juga keyakinan bahwa mereka merupakan pribadi yang unik gitu ya. Nah, ini kan yang sering mendorong gitu ya para remaja untuk eh, mencoba gitu ya karena merasa dirinya itu unik gitu ya. Sehingga terjadi karena meningkatnya kesadaran diri remaja. Kesadaran tentang saya ini seorang individu gitu ya. Nah, itu yang akhirnya merasa bahwasanya dirinya itu pribadi yang unik itu tadi gitu ya. Nah, dari adolescence egocentrism menurut David Elkind gitu ya dibagi menjadi dua gitu ya. Yang pertama ada imaginary audience dan yang kedua adalah personal fables gitu ya. Nah, dari keduanya itu termanifestasi menjadi dua tipe lagi yang lain, yaitu pseudo stupidity dan juga apparent hypocrisy. Apa sih itu gitu ya? Kok istilahnya seperti itu ya? Oke, kita lihat ya. Yang pertama terkait dengan imaginary audience gitu ya, di mana pemahaman remaja bahwa semua orang memperhatikan dirinya gitu ya, imaginary gitu ya, audience. Jadi audience itu seakan-akan fokus gitu ya terhadap diri kita gitu ya. Cara berpikir yang melibatkan perilaku mencari perhatian, kemudian cara berpikir yang diikuti keinginan untuk diperhatikan dan merasa berada di panggung gitu ya, on stage gitu ya. Nah, itu tadi yang akhirnya eh, mengartikan tadi ya kalau dari secara umum adolescence egocentrism-nya mengatakan bahwasanya remaja gitu ya merasa gitu ya bahwasanya dirinya itu unik gitu ya. Nah, termasuk akhirnya salah satu bentuknya adalah imaginary audience gitu ya. Jadi merasa semua orang itu memperhatikan gitu ya. Ada jerawat satu kecil tumbuh gitu ya. Wah, rasanya udah kayak masuk ke kelasnya kayaknya semua orang merhatiin, aduh jerawatku gimana nih gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa sambil dipikirkan lagi ya, kira-kira contoh yang lain apa. Nah, efeknya apa gitu ya ketika tadi ya akhirnya merasa semua orang itu memperhatikan gitu ya, menonton gitu ya, bahkan sampai disebut merasa berada di panggung gitu ya. Akhirnya para remaja yang memiliki imaginary audience gitu ya, akhirnya merasa ingin gitu ya mendapatkan privacy gitu ya. Kadang juga akhirnya merasa malu, termasuk sering mengkritik diri sekaligus juga mengagumi diri sendiri. Jadi ada yang mungkin mengkritik, ada yang merasa mengagumi gitu ya. Karena perilakunya tadi ya bisa juga mencari perhatian seperti itu. Nah, yang kedua adalah personal fables gitu ya, yang diartikan sebagai perasaan dan keyakinan diri remaja yang berlebihan bahwa mereka itu berbeda dan unik gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya keyakinan gitu ya bahwasanya mereka tuh berbeda, unik gitu ya, akhirnya kadang-kadang mereka tuh cara berpikirnya juga sangat unik gitu ya, artinya out of the box gitu ya. Seringkali begitu sampai mereka merasa bahwasanya bisa jadi mereka tuh di sini ditulisnya sakti mandraguna atau immortal tidak bisa mati, bahkan bisa berpikir begitu ya. Jadi personal fables akhirnya mengarahkan kepada cara berpikir yang mungkin tidak rasional gitu ya. Makanya kenapa gitu ya banyak remaja yang misalnya kalau naik motor ngebut-ngebut gitu ya. Kemudian misalnya kalau di Jogja mungkin masih banyak juga kasus-kasus kayak keliti gitu ya. Seakan-akan mereka nggak takut mati gitu ya. Bayangkan gitu ya ketika mereka melakukan perilaku tersebut gitu ya, kan segala risiko kan bisa saja terjadi. Tapi mereka dengan adanya personal fables gitu ya, akhirnya mereka merasa saya sakti mandraguna itu tadi immortal gitu ya, spesial gitu ya, makhluk yang berbeda gitu ya.
Nah, sehingga dampaknya gitu ya, merasa tidak seorang pun yang mampu memahami perasaan mereka gitu ya. Nggak ada yang ngerti saya gitu ya. Akhirnya saking gitu ya, saking merasa dirinya itu berbeda, unik gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa sambil ingat-ingat lagi masa remaja awal tengahnya kemarin gitu ya. Apa yang teman-teman rasakan, apakah teman-teman juga mengalami ini gitu ya. Mungkin juga ada yang apa kemarin sempat ikut geng apa misalnya gitu ya. Kalau sekarang mungkin sudah enggak gitu ya, tapi kemarin sempet loh merasakan itu juga. Nah, nanti bisa teman-teman coba ingat kembali. Nah, selain itu, tadi ya manifestasinya juga menjadi dua dari personal fable dan imaginary audience tadi ya gitu ya. Yaitu yang pertama ada pseudo stupidity gitu ya, di mana diartikan sebagai pola pikir yang mencari berbagai macam kemungkinan yang berbeda dari yang biasa gitu ya. Jadi selalu gitu ya, seakan-akan tuh hal yang mudah itu terus difikirkan secara mendalam gitu ya, atau agar merasa gitu ya bahwasanya tuh sebenarnya dirinya tuh sangat sangat pintar gitu ya. Jadi pola pikir yang mencari motif yang kompleks dari perilaku yang sederhana gitu. Jadi masalahnya mungkin sebenarnya sederhana tapi dibikin jadi susah gitu ya. Kemudian pola pikir yang mengilmiahkan secara berlebihan situasi yang tidak penting gitu ya. Akhirnya konsekuensinya apa? Sebenarnya remaja jadi sering terlihat bodoh gitu ya, karena sebenarnya mereka tuh terlalu cerdas gitu ya. Jadi untuk orang-orang dewasa yang melihat gitu ya, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan remaja atau cara analisis para remaja itu dianggap ya tadi terlalu berlebihan gitu ya, pada hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana gitu ya. Ya mungkin ini kalau saya ya merasanya ketika saya sudah masuk di fase dewasa gitu ya, ketika melihat remaja baru yang oh iya gitu ya, oh ternyata mereka memang ada di momen-momen tertentu ya tadi merasa segala sesuatu tuh kompleks gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah apparent hypocrisy ya. Di mana diartikan sebagai proses berpikir remaja itu merasa tidak perlu menaati aturan yang sama dengan yang ditaati oleh masyarakat secara umum ya. Ini balik lagi tadi ya, hampir sama dengan personal fables gitu ya, di mana saking uniknya gitu ya, jadi bahkan remaja juga merasa tidak perlu gitu ya menaati peraturan yang sama karena saya individu yang unik gitu ya, yang berbeda gitu ya, sehingga dibuat apa aturannya tidak harus sama dengan untuk saya gitu ya. Nah, sehingga akhirnya nah ini tadi salah satu penyebabnya adalah personal fables gitu ya. Karena pemahaman konsep abstrak yang belum komprehensif gitu ya, belum mampu menguasai kemampuan gitu ya untuk mengaplikasikan konsep abstrak pada situasi tertentu gitu ya. Jadi masih berpikir tadi saking uniknya gitu ya. Akhirnya karena saya unik ya berarti saya tidak harus mengikuti aturan-aturan yang ada gitu ya. Ya mungkin kalau saya bisa bilang kayak fenomena kemarin yang sempat ramai apa istilahnya cita yang fashion fashion apa itu nyebutnya gitu ya. Nah, itu ketika zebra cross gitu ya, harusnya memang dipakai untuk menyeberang jalan gitu ya, justru malah dijadikan sebuah ajang untuk fashion show seperti itu gitu ya. Itu kan sebenarnya juga bisa dibilang tidak tidak menaati aturan gitu ya, karena kan sebenarnya bukan tempatnya di situ gitu ya. Nah, itu makanya kenapa awalnya yang justru terfikir itu kan remaja itu tadi gitu ya, karena mereka merasa tidak perlu menaati gitu ya aturan yang sama dengan yang ditaati oleh masyarakat secara umum gitu ya. Oke, jadi secara umum gitu ya kita bisa melihat bahwasannya remaja gitu ya di masa remaja ini secara umum gitu ya, mereka itu sebetulnya gitu ya, sudah mampu berpikir secara abstrak, idealis, dan logis. Hanya saja adolescence egocentrism-nya itu masih cukup tinggi, terutama untuk di awal atau mungkin juga sampai di masa remaja tengah gitu ya. Kalau sudah di akhir-akhir gitu ya, mungkin sudah mulai banyak berkurang karena juga sudah banyak pengalaman gitu ya, akhirnya karena mau menuju ke masa dewasa itu sendiri gitu ya, akhirnya
nanti akan berubah gitu ya. Tapi mungkin nanti teman-teman bisa ingat-ingat kembali gitu ya ketika masa remajanya gitu ya. Saya juga dulu cara berpikirnya gini gitu ya. Nah, nanti bisa teman-teman coba ingat lagi gitu ya. Oke, nah itu saja sebagai pengantar gitu ya. Nanti teman-teman bisa kembali membaca modul dan juga mungkin referensi lain yang teman-teman rasa paling mudah untuk teman-teman pahami, silahkan boleh digunakan. Mungkin itu saja untuk pengantar dari saya di pertemuan keempat. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk teman-teman sebetulnya secara kognitif remaja itu seperti apa. Baik, mungkin itu saja untuk kali ini. Ada salah dan kurangnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.